Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang simple past tense. Yang pertama adalah pola kalimat negatif dan contohnya, dan yang kedua pola kalimat interrogatif dan contohnya. Nah, di video sebelumnya kita belajar bahwa simple past tense ketika membuat kalimat afirmatif atau kalimat positif identik dengan penggunaan verb to atau kata kerja bentuk kedua dalam kalimat. Nah, bagaimana dengan kalimat negatif dan interrogatif? Sebelum kita lanjut, perhatikan terjemahan kalimat berikut. Saya tidak makan tadi malam. Terjemahan yang pertama, I didn't eat last night. Dan yang kedua, I didn't eat last night. Nah, yang manakah kalimat yang benar? Ternyata kalimat yang benar adalah kalimat nomor 1, I didn't eat last night. Kenapa bisa seperti itu? Sedangkan simple past tense identik dengan kata kerja bentuk kedua, tapi di sini menggunakan it kata kerja bentuk pertama. Nah, baik. Kita masuk di pola kalimat yang pertama, pola kalimat negatif. Pola kalimatnya adalah subjek ditambah dengan did not, ditambah dengan verb one, dan bisa ditambah dengan objek atau komplement atau pelengkap. Contoh, I didn't eat last night. Nah, di sini eat tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua karena pola kalimatnya harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Lantas, yang mana yang menandakan bahwa dia lampau? Dia lampau ditandai dengan adanya did dalam kalimat. Jadi, I did not eat last night. Nomor 2, she didn't go to school yesterday. Nah, sama saja ya, she adalah subjek, did not go adalah verb one. Jadi kita tidak menggunakan when ya, tapi kita menggunakan verb one karena sudah ada did di dalam kalimat. Lanjut, Sonia and Daniel didn't study English 2 days ago. Nah, sama saja yang tadi. Di sini kita menggunakan kata kerja bentuk pertama study. Tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua studied karena sudah ada did di kalimat. Selanjutnya kita pindah ke pola kalimat interrogatif. Jadi pola kalimat tanya itu ada dua, ada yes no question dan ada WH question. Nah, yang pertama kita bahas yes no question. Pola kalimatnya adalah did ditambah subjek ditambah dengan verb one ditambah dengan objek atau komplement ditambah dengan tanda tanya. Contoh kalimat, did you eat last night? Nah, jadi ini ketika bertanya tentang yes no question, maka arti bahasa Indonesianya adalah apakah kamu makan tadi malam? Nah, ada dua cara menjawab kalimat seperti ini. Yang pertama, jika kalian yes, maka kalian bilang yes I did. Kalau misalnya kalian no, bisa kalian bilang no I didn't. Contoh kalimat yang lain, did she go to school yesterday? Jadi yang pertama dituliskan adalah did, kemudian she adalah subjeknya. Nah, di sini sama dengan negatif yang tadi, kalimat negatif kita menggunakan kata kerja bentuk pertama yaitu go. Jadi did she go to school yesterday? Nah, kalau yes, maka kalian menjawab yes she did. Nah, kalau no, kalian bisa menjawab no she didn't. Jadi ini artinya apakah dia pergi ke sekolah kemarin? Oke, kita pindah ya. Nah, selanjutnya pola kalimat interrogatif atau WH question. Nah, pola kalimatnya adalah WH question ditambah dengan did, ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb one, ditambah dengan objek atau komplement dan tanda tanya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan WH question? Nah, yang ini ya, what, where, why, when, who, how. Kita lihat contoh kalimat.
What did you eat last night? Jadi ini artinya apa yang kamu makan tadi malam. Nah, ketika ditanya seperti ini, maka jawabannya adalah I ate fish last night. Jadi kita gunakan kata kerja bentuk kedua karena ini adalah kalimat positif. Ini adalah kalimat positif. Kemudian selanjutnya, where did she go yesterday? Kemana dia pergi kemarin? Nah, di sini kita masih menggunakan kata go karena ada di dalam kalimat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, sekalian bilang she went to school yesterday. Nah, di sini kita menggunakan kata kerja bentuk kedua when, bukan go, karena kalimat ini lampau dan ini adalah kalimat positif. Nah, kita pindah ke exercise ya. Nomor 1. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ada bermain. Kita lihat perubahan katanya play adalah verb 1, played verb 2 dan played adalah verb 3. Jadi di sini kita menggunakan verb 2. Oke, atau verb 1. Tergantung kalimat yang diminta. Nah, ini Sony bermain video game adalah kalimat positif. Sehingga bahasa Inggrisnya adalah Sony played video game yesterday. Kenapa menggunakan played, kata kerja bentuk kedua? Karena kalimat ini lampau. Kalimat ini telah berlalu. Maka kita harus gunakan kata kerja bentuk kedua. Selanjutnya soal nomor 2. Sony tidak bermain video game kemarin. Nah, ini adalah kalimat negatif. Jadi, ingat pola kalimat sebelumnya, yaitu subjek ditambah dengan did not, ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Kita lihat apa jawabannya. Sony didn't play video game yesterday. Nah, di sini kita tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua, tapi kita menggunakan kata kerja bentuk pertama play, karena sudah ada did mewakili bahwa ini adalah kalimat lampau. Kita ikuti pola kalimat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada kalimat interrogatif. Apakah Sony bermain video game kemarin? Kita lihat lagi pola kalimat yes no question. Tadi dimulai dengan kata did, kemudian subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama. Sehingga jawabannya adalah did Sony play video game yesterday? Kita lihat soal yang keempat. Kapan Sony bermain video game? Jadi ini adalah soal WH question. Maka bahasa Inggrisnya adalah when did Sony play video game? Jadi meskipun ini kalimat yang lampau, kita tidak gunakan kata kerja bentuk kedua, tapi kata kerja bentuk pertama karena sudah diwakili did sebagai penunjuk bahwa kalimat ini adalah kalimat yang lampau. Ya, itu saja penjelasan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.